Menurut pendapat saya itu tidak layak dipercaya. Menurut pendapat saya ya nggak percaya karena nggak ada itu, kayak setan kan nggak ada. Ya udah, kan kita menanya menurut pendapat kamu kalau ada kitab yang bunyinya telah menceritakan dari si A, menceritakan kepada si B, menceritakan kepada si C, menceritakan kepada si D. Yang saya tanya menurut pendapat kamu itu layak dipercaya atau tidak, itu loh. Ya kalau saya nggak percaya karena fiksi loh. Oh ya udah silakan diskusi dengan yang punya kitab itu, yang suka menceritakan ghost. menceritakan fiksi. Kalau pohon ciplukan itu realitas ada, itu percaya saya. Cerita mistik. Kita kan di Indonesia. Cerita mistik ya. Ini saya pernah mancing. Jadi malam-malam itu pas Mana ini suara apa ini? Mana Pak Bayu? Bu Sophie ya yang muter itu ya. Udah lanjut aja. Muter terdengar nih. Kayak ini yang apakah yang bisa mendengarkan suara-suara ini hanya orang-orang tertentu ataukah semuanya? Cerita gantian kau turun lah. Nggak ada, kau nggak pakai kitab kau, coba turun kau. Ya. Dulu, biar yang lain dulu. Pak Bayu mau cerita dia sama cerita. Iya itu cerita mistik, tapi cerita mistik gitu. Nanti baru kita masuk ke cerita agama. Cerita mistik dulu biar ada pengalaman. Bayu nggak usah kau ngatur, diam kau. Wah, tidak boleh gitulah Bu. Kita ini kan istilahnya berbicara. Halah, cuma di kitabmu yang ada jin muslim, di kami nggak ada. Ya, nggak terima kami kayak gitu-gitu. Nggak usah mainkan di sini ya. Ini ada ayah Gibran nih. Halo, boleh bicara sedikit? Ayah Gibran Islam Kristen Pak? Saya Kristen. Oke silakan Pak. Nah, dulu juga saya ngalami itu pencarian Tuhan itu seperti yang tadi itu penyembah apa itu ciplukan. Ini saya punya loh pohonnya 3 ini depan rumah ini. Ada ini. Kaktus dia. Wah, ciplukan. Iya. Tuh ayah Gibran ini yang paling paham sebenarnya. Tapi ada di situ pohonnya. Ayah Gibran. Iya dia paling paham sama botolnya kamu Pak. Ada. Ada realita ya itu ya, realita fakta ya itu ya. Cerita mistik di mute dulu biar kita dengarkan ayah Gibran. Silakan. Cerita yang mengenai pencarian mengenai Tuhan itu loh tadi. Ini Mas siapa ini kisah misteri ya? Itu mencari Tuhan kan harus real katanya ya. Saya bilang ya sebenarnya ilustrasinya mirip-mirip dengan listrik memang Tuhan itu. Cuma kan lebih sedikit misteri dibanding listrik lah. Kalau listrik kan kita kabel ya ada tertanam ke apa itu namanya stop kontak itulah. Itu kan kalau kita pegang mesti ada listriknya terasa ya. Cuma kalau soal Tuhan itu soal kemauan aja kok Mas. Real tidak realnya. Saya juga sudah coba dulu, saya nikah juga mualaf kok dulu saya. Saya mencoba mencari dan saya tidak ketemu itu. Nah, ternyata akhirnya saya coba lagi dengan kemauan ya. Ini modalnya hanya kemauan aja kok. Ketika kamu mau panggil Yesus, itu saya jamin ada Yesus itu. Bagaikan listrik yang terkelupas, tapi di dalamnya lagi ada. Kalau kita mau niat, ada kemauan untuk mencari Yesus itu ada kok Mas. Ini kisah saya aja, pengalaman lah.
Ya, mengapa saya tetap bertahan akhirnya? Saya kembali aja deh. Tuhan yang nyata itu adalah Tuhan Yesus. Dia mendengar keluhan kita. Dia bisa memberi solusi. Bahkan yang kita tidak pikirkan loh. Tuhan sediakan buat kita. Itu sungguhan ini kisah saya ini. Gitu Mas. Jadi nggak susah. Asalkan ada kemauan. Kemarin ya waktu siapa tuh si Mongol itu masuk sama si satu lagi yang penyembah setan, yang dukun tingkat tinggi, kutanya kan, kau sering meditasi masuk ke alam roh, ya bisa lihat-lihat benda-benda goib gitu bisa. Ada nggak Tuhan namanya Allah? Nggak ada katanya. Nggak ada Tuhan namanya Allah. Dia bilang yang ada tuh Yotevave yang kami tentang, dan kami menentang kemanusiaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kami tentang itu adalah Allah Yotevave katanya. Kalau Allah itu nggak ada. Pas dia masuk, Saya mohon maaf ini. Nggak kenal. Saya mohon maaf. Bayangin, Saya setan aja nggak kenal ada Tuhan namanya Allah loh. Setan aja nggak tahu loh. Nggak ada Tuhan namanya Allah kata si setan. ini pengetahuan saya nggak sampai ke sana sih. Cuma memang mencari Allah katanya ya. Dengan cara begini, menjalankan ini, menjalankan itu. Itu saya nggak nemu memang. Dan saya temukan itu ketika kita mengalami beban berat, ketika kita mau nih dengan syarat mau mencobalah, cari dia, teriak-teriak aja cari Yesus itu ada kok, sungguhan ini. Yesus itu Jadi- real, Allah kita itu hidup nyata. Allah Ya. mau kutantang katanya, barang siapa surah An-Nisa 47 tidak percaya kepada Quran, kepalanya akan ku pelintir ke belakang dan ku jadikan monyet dan babi. 6 tahun gua tantang si Allah, kagak melintir-melintir juga kepala gua. Ya. Saya kalau ada angin topan pun kita teriak nama Yesus lo berhenti kok tuh angin topan ini. Bener ini. Saya nggak tahu ya, tapi memang nyata bahwa sesuai dengan teori yang di Alkitab, kalau kita percaya maka segala sesuatu terjadi di dalam nama Yesus. Itu sungguhan saya. Dan Iya. ini nggak saya tuh ini. Anak Kalau saya nggak percaya ajarin coba, begitu. lu Loh, musir iya, setan. Musir setan pakai nama Iya. Allah, pakai nama Muhammad. Setannya kagak kabur, malah mengerumunin. Setan itu hanya takut di dalam nama Yesus. Itu sudah gua coba, ngerti nggak lu? Nggak mempan, lu mau pakai nama Muhammad, mau pakai nama si Allah, setan kagak takut. Setan Malah takut di dikerumunin. dalam nama Yesus. Iya. Ya, saya kira-kira demikianlah Mas. Coba ini masukan aja. Kalau saudara nggak punya minat, nggak punya upaya untuk memanggil-manggil Yesus, saudara nggak pernah tahu. Tapi cobalah, panggil saja Yesus. Tuhan, saya mau tunjukkan siapa Engkau. Ya, saya mau. Kalau memang Engkau nyata, saya pingin bahwa Yesus Engkau menjadi Tuhan saya. Terus saja. Beberapa kali pun saya rasa Tuhan Yesus pasti datang. Pasti dia menjamah menemui saudara gitu aja. Sini betulin komputer mami. Sejauh kemauan kita itu. Kalau kita niat, mau dan melakukan, saya rasa dia nggak susah kok dicari. Gampang. Jaga Nanti kekudusan. dipanggil-panggil nanti yang datang malah iblis yang nyamar itu loh, itu susahnya. Kalau iblis itu cepat kali kalau gitu-gitu datang. Oh, Kan dia bisa menyamar dia. beda, nggak ada iblis menyamar. Biasanya Ya, ada Iblis aku kasih nyamar tahu jadi kau. Ya, aku kasih tahu kau. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Ya, itu Tidak Tipu, berasa bedanya. takut. tipu Nggak daya kayak. iblis itu banyak macamnya, nyata itu. Gua itu setelah aku dibaptis 2 minggu kemudian setan itu datang ke kamarku.
Dan dia mau cekek aku. Ketika aku baca Sirah Nabawiyah, bagaimana Nabimu dicekek 3 kali di Gua Hira, gue udah tahu itu bukan malaikat, itu pasti setan. Iya, karena gue ketemu setan. Loh, setan itu apa? Setan jabri. Kalau malaikat nggak mungkin datang mau cekek kita 3 kali, betul nggak, Fes? Iya betul itu. Nggak bisa. Ini Bun. Tuhan itu Ini saya menderita. tadi panggil gitu untuk dikasih makan itu sama pohon ceplukan. Ini baru datang ini. Saya Bang, Masak nasi. ini ada GoFood sebentar ya. Saya turun dulu ya, makan dulu ya. Makasih semuanya ya. Ya jangan lupa panggil Yesus ya. Yesus berkati, cepat-cepat ya Pak, carilah jalan yang lurus. Ya, memang Tuhan itu ciri khasnya memang begitu, tidak pernah dia membuat kita menderita, tidak membuat kita takut, tidak mungkin membuat kita tambah parah lah penderitaan kita. Tuhan justru menjadi solusi gitu aja sih. Dan dia nggak pernah minta imbalan apa-apa selain rasa syukur kita, selain kita berubah menjadi seturut segambar dengan kehendak Tuhan gitu aja. Iya, makanya nabimu dicekek di Gua Hira 3 kali tuh gue udah, oh ini pasti setan. Kenapa? Karena gue udah pernah ketemu. Ya yang namanya setan tuh tukang cekek. Kalau namanya malaikat itu ya biasanya ya bikin damai, Bayu, bikin tentram. Bukan kalau cekek, bukan gitu malaikat. Bikin gaduh kalau setan. Soal kitab suci gimana tuh Bu Sophie? Soal kitab suci yang riwayatnya bisa keliru itu. Soal sejarahnya, letaknya. Quran semua sejarahnya keliru. Quran sejarahnya kagak ada benar. Nah, kita Itu kita konfirmasinya bagaimana Pak. itu? Ayah, Bahwa dia keliru itu tanpa itu. sejarah. Jangan tanya aku sejarahnya, orang nggak punya sejarah. Konfirmasi mengenai kekeliruan itu kita bisa buktikan bagaimana itu Bu Sophie? Emang ada sejarahnya. Sejarah di dalam sejarahnya. Ya kayak tadi kan kalau orang Kristen biasa baca Alkitab, kan kita yakin Alkitab itu kebenaran. Bahwa Musa itu lebih dulu lahir dibandingkan Daud, kan seperti tadi. Nah, kalau menjelaskan ke mereka ini loh, gimana gitu, bahwa nggak mungkin Maryam itu saudara Harun kan gitu ya. Yang ada kan Miriam kan, Maria itu bukan saudara Harun kan. Nah, menjelaskannya ke mereka itu loh yang agak sulit itu. Mereka sebenarnya udah tahu itu salah sejarah. Mereka menutupin aja. Enggak, saya nggak tahu itu. Nggak tahu, soalnya kok jangan belikan mereka. Nggak ada kalau Saya nggak tahu. Orang baca Quran yang nggak pernah, Bayu. Ya, Baca Quran yang nggak pernah. Gimana mau mungkin tahu? begini Bunda. Kan Yesus itu Isa Al-Masih itu kan keponakannya Musa. Kan keturunan Daud, makanya Daud lebih dulu gitu. Saya tahunya begini, Yesus itu diangkat jadi Tuhan itu karena ada kayak mengangkat ketua kelas begitu 200 tahun setelah kematiannya piye itu masa yang angkat Tuhan orang. Nggak ada mengangkat menjadi Tuhan, dari lahir lu udah Tuhan. Gua tanya sama lu Baby Gemoy ya, gua tanya sama lu. Menurut kamu Isa Al-Masih itu dengan Tuhan Yesus sama apa tidak? Aku tanya dulu. Mana coba Mami punya pilihannya? Beda. Udah ya. Enggak, aku tanya si Baby Gemoy. Oh, nggak tahu dia. Nanti Mami kan gak Google aku nih. Coba Gemoy, kok jawab dulu Baby Gemoy. Ini kenapa gak bisa dipencet? Gak tahu. Ganti aja yang Mami main penyebar itu kenapa diganti? Baby Gemoy, kok jawab dulu. Oh ya. Nggak tahu dia. Apa ya katanya? Kok nggak tahu apa-apa pun. Nothing, kau Muslim Kristen. Ntar aku mau tempeleng Baby Gemoy dulu lah. Nggak ngerti apa-apa, naik ke atas. Oh, si Nothing Muslim nih. Pak Ciler, si Nothing Muslim, Pak Ciler. Gaskan. Coba bisa dibantu itu Bayunya itu. Ya, coba. Pertanyaan tadi, Biar apakah jelas Tuhan semua. Yesus itu sama dengan Isa? Nothing buka mute-nya. Ini Nothing, ini jangan-jangan sama nih. Otaknya juga Nothing ini.
Nothing itu kan artinya kosong, nggak ada apa-apanya. Jangan-jangan kau punya otak juga nothing ini. Dulu ya, saya mau cari Yesus. Nanti kalau ketemu saya masuk lagi, oke? Kau jawab dulu pertanyaan kita. Bagaimana Isamu itu bisa jadi keponakannya Musa dan Harun di dalam Quran? Itu loh pertanyaan kita. Bagaimana jadi ponakan piye, kan udah ada itu. Makanya dibaca Al-Quran itu biar tahu nanti. Oh iya, Isa itu Kita ibunya baca. Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Imron itu bapaknya Musa dan Harun. Pertanyaan kita, kenapa Isamu di dalam Quran kalau manggil Musa kok jadi Om? Ada oh, belum ada. Pak D. Iya, kenapa Dede Ica ini kalau manggilnya kok jadi Om Musa sama Om Harun gitu loh? Bayu, Pak D gitu loh, Pak D Bayu, Musa. Bayu, kamu jangan ketawain Al-Quranmu. Kamu malu-malu. Itu isi Al-Quranmu, Bayu. Aduh. Coba kau jelaskan dulu kenapa Dede Icamu itu bisa jadi keponakannya Musa dan Harun di dalam Quran itu loh pertanyaan kita. Iya. Jangan kamu malah ketawa-ketawa. Masa Al-Quranmu kamu ketawakan? Ada ketawa. Oke lah, nanti saya cari dulu ya. Saya nanti masuk lagi. Cari kemana? Kamu mau cari kemana, Bayu? Ya, bagus. Pak Bom pasti senyum ya. Sepi dah. Ayo Muslim naik yuk. Soalnya Kesempatan Muslim Baby bertanya. Gomo tadi sama baju biru jadi Pak Bob. Jadi Pak Bom langsung diam, Pak Bom malu rasanya sama-sama baju biru kan. Sama-sama gemot. Sama-sama baju biru, dia tadi pakai baju biru kan. Makanya Pak Bom langsung tutup kamera Pak Bom. Malu rasanya. Perhatiannya Talita luar biasa. Oke, gas. Orang dua gas. Naik nih. Ya. Kalau ada saya malah takut pada naik ya, karena profil saya sudah kalau meninggalkan sholat maghrib saja hukumannya 60 tahun di neraka. Sudah ini Kristen semua punya naik ini, aduh. Berdoa mulai sudah. Kebaktian aja deh. Ya, Kalau kebagian langsung. Muslim naik itu langsung dibukakan saja. Misalnya tadi harus buka surat 19 ayat 28 gitu loh. Jadi biar dia baca sendiri. Makanya saya tadi typing di bawah tuh. Langsung Baca ditolak. sendiri surat. Langsung ditolak sama mereka Bang Talita. Wah, ini Langsung jadi kafir mereka itu kalau bukan. apa itu?